Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Basita, NIM 114180050 dari Teknik Unggulan 2018, Blok 3, Praktikum Biologi Lingkungan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis ekosistem mangrove dan juga pengukuran faktor lingkungan. Adapun analisis ekosistem mangrove menggunakan metode Quadrat Line Transect. Pada kesempatan kali ini, lokasi yang menjadi tempat pengamatan yaitu Wanatirta Mangrove Forest yang terletak di Kulon Progo. Zonasi yang terdapat pada Wanatirta Mangrove Forest terdapat 4 zona, yaitu zona terbuka, zona tengah, zona payau, dan juga zona daratan. Hal ini diidentifikasi dengan keanekaragaman tanaman yang ada di sana, karena setiap zona memiliki ciri tanaman tersendiri. Adapun untuk zona terbuka yaitu ditandai dengan tanaman Avicenna, pada zona tengah yaitu adanya tanaman Rhizopora, pada zona payau yaitu Bruguiera, dan juga pada zona daratan yaitu adanya Nypha frutacans. Adaptasi yang dilakukan oleh tanaman mangrove yang ada di Wanatirta Mangrove Forest itu merupakan adaptasi terhadap keberadaan oksigen dan juga salinitas yang ada di sana. Adapun adaptasi terhadap ketersediaan oksigen yaitu adanya pertumbuhan akar, baik akar cakar ayam maupun akar cakar ayam maupun akar akar jarum, atau dengan nama lain Pneumatophora dan juga Lenticel. Pada Pneumatophora itu dijumpai pada tanaman Avicennia dan juga tipe penyangga atau lenticel pada tanaman Rhizopora. Selanjutnya, adaptasi terhadap garam tinggi atau salinitas itu dijumpai dengan adanya daun yang memiliki bentuk yang tebal dan juga stomata yang khusus yang berbeda dengan tanaman pada umumnya. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi pengurangan dan juga menyimpan garam dan air pada tanaman. Selanjutnya ada juga adaptasi terhadap pasang surut. Nah, ini ditandai dengan bentuk akar yang cenderung horizontal dan memiliki sifat ekstentif. Spesies yang paling mendominasi di seluruh Wanatirta Mangrove Forest yaitu spesies Rhizopora, pun di setiap titik pengambilan sampel itu didominasi oleh tanaman Rhizopora, yang berarti secara umum zonasi yang terdapat di Wanatirta Mangrove Forest merupakan zonasi tengah, zonasi mangrove tengah. Dalam perhitungan didapatkan 3 perhitungan indeks dilakukan penghitungan terhadap frekuensi absolut relatif, kerapatan absolut relatif, dominansi absolut relatif yang akan menghasilkan nilai indeks nilai penting dan juga akan menghasilkan indeks keanekaragaman. Berdasarkan perhitungan terhadap mangrove pohon, mangrove anakan, dan juga mangrove semai didapatkan nilai H aksen sebesar kurang dari 1 yang menandakan bahwa ekosistem tersebut merupakan ekosistem yang tidak stabil dan memiliki tekanan ekologis yang berat. Hal ini ditandai dengan beberapa hal yang dilakukan pada pengukuran faktor lingkungan, terutama perihal salinitas. Jadi salinitas yang ideal di daratan itu sebesar 0,5, sedangkan salinitas ideal pada kondisi laut pada tanaman mangrove itu sebesar 0,5 hingga 17. Sedangkan secara rata-rata didapatkan nilai salinitas di Wanatirta Mangrove Forest sebesar 24 sampai 26. Hal ini sangat jauh sehingga dibutuhkan adaptasi yang maksimal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mangrove diantaranya besar gelombang atau besar arus, selanjutnya tingkat salinitas tadi, lalu keberadaan substrat, dan yang terakhir kondisi pasang surut. Semakin sedikit gelombangnya, maka pertumbuhan mangrove akan semakin maksimal. Semakin sedikit salinitas, maka pertumbuhan mangrove akan semakin maksimal, dan semakin
semakin rendah, semakin panjang zona interdal, maka pertumbuhan mangrove akan semakin maksimal. Selanjutnya, semakin banyak endapan lumpur, maka pertumbuhan mangrove juga akan semakin maksimal. Saya rasa demikian yang dapat saya sampaikan mengenai praktik acara ke-8 ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi manfaat, dan juga apa yang saya sampaikan jika salah dapat dimaafkan dan dapat ditemukan solusi yang lebih baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.